mendapatkan apa yang Anda pikirkan meskipun Anda tidak menginginkannya. Oleh karena hukum tarik-menarik berlaku seperti hukum gravitasi, Anda tidak ditanya oleh alam, apakah Anda ingin agar gelas Anda yang Anda pegang pecah. Sebab jika Anda lepaskan dari tangan, maka gelas itu akan terkena hukum gravitasi yang mengakibatkan ia pecah terlepas apakah Anda senang atau tidak. Hukum tarik-menarik pun berlangsung otomatis. Ia tidak menanyakan kepada Anda apakah Anda suka, apakah Anda setuju dengan efek yang ditimbulkannya. Hukum ini berlaku otomatis di alam, dan terlebih lagi sebenarnya berlaku pada pikiran dan perasaan Anda. Ingat, pikiran dan perasaan adalah benda kuantum yang dahsyat kekuatannya. Melalui kekuatan hukum tarik-menarik, Anda menarik apapun yang paling sering Anda pikirkan. Apakah Anda menginginkannya atau tidak? Jika Anda selalu memikirkan apa yang Anda suka, hidup Anda akan dipenuhi oleh hal itu. Dan sebaliknya, jika Anda selalu memikirkan hal-hal yang tidak Anda suka, maka yang terjadi dalam hidup Anda pun akan mencerminkan hal itu. Perlu Anda ketahui, berpikir tentang sesuatu baik ataupun buruk sama artinya dengan merencanakan sesuatu itu untuk terjadi. Jika Anda berpikir tentang keindahan, berarti Anda merencanakan keindahan untuk terjadi dalam hidup Anda. Jika Anda berpikir mencemaskan tentang kesulitan, berarti Anda merencanakan kesulitan itu untuk terjadi dalam hidup. Kata-kata bersifat magnetis. Perbanyak kalimat syukur. Hindari mengeluh. Ketika mengeluh, Anda melepaskan getaran negatif ke alam semesta yang akan menarik hal-hal negatif ke dalam hidup Anda, begitu pula sebaliknya. Perhatikan betul kata-kata yang Anda ucapkan dan yang tidak terucapkan, yaitu di dalam hati. Orang kaya makin kaya. Sekarang kita dapat mengerti mengapa di masyarakat berlaku istilah orang kaya makin kaya dan orang miskin makin miskin. Meskipun kalimat di atas tidak lengkap, saya yakin Anda sudah melengkapinya dengan menambahkan kata miskin di akhir kalimat itu. Itu merupakan bukti bahwa pepatah ini sudah merata masuk di hati dan diyakini kebenarannya oleh masyarakat umum. Dan itu menjelaskan kepada kita mengapa memang hal itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Orang kaya makin kaya, sebab pikiran mereka selalu dipenuhi oleh semua kekayaan yang mereka miliki. Terlebih lagi, jika orang kaya itu seorang yang ahli syukur, maka secara hukum tarik-menarik, ia akan langgeng dengan kekayaannya secara otomatis. Sebaliknya, orang miskin makin miskin, sebab pikirannya dipenuhi oleh semua hal yang tidak dimilikinya. Dengan kata lain, perasaan tidak punya memenuhi hatinya. Terlebih lagi, jika orang yang tidak punya adalah ahli komplain yang selalu mengeluh terhadap apa yang tidak dimilikinya. Secara hukum tarik-menarik, ia memang akan langgeng dalam kemiskinannya secara otomatis. Saya minta itu, mengapa saya dapat ini? Tuhan selalu mengabulkan doa setiap orang, dan Ia mengabulkan doa yang ada di hati manusia, bukan yang terucap di mulut. Jadi, saat berdoa, jika ada konflik antara apa yang terucap di mulut dengan yang terasa di hati, maka yang ada di hati adalah yang terwujud. Manusia akan selalu menerima apa yang ada di hatinya, meskipun ia tidak menginginkannya. Sekali lagi, ingat baik-baik, Anda akan selalu menerima apa yang ada di hati Anda, meskipun Anda tidak menginginkannya. Hal ini sesuai dengan hukum tarik-menarik yang terjadi di alam semesta, yang menyebutkan bahwa sesuatu akan menarik sesuatu yang sesuai dengan sifatnya. Yang ada di hati Anda adalah sama dengan apa yang selalu Anda pikirkan dan fokuskan. Jadi,
Ketika Anda memikirkan sesuatu yang positif ataupun negatif terus-menerus, artinya Anda sedang mengarahkan energi Anda ke sana. Oleh karena sifat pikiran Anda yang luar biasa, energi tersebut mulai berkumpul untuk akhirnya mewujudkan dan menarik sesuatu yang sesuai dengan fokus pikiran Anda. Anda dapat yang Anda fokus, bukan yang Anda pikir. Kebanyakan orang menyelingi berbagai kegiatannya dengan berbagai keluhan tanpa menyadari bahwa yang ia lakukan sebenarnya adalah sedang fokus pada apa yang ia keluhkan. Oleh karena sifat energi kuantum semesta memiliki respon persetujuan otomatis, maka yang akan terjadi adalah orang itu akan mendapatkan apa yang ia fokuskan dan minta, yaitu hal-hal yang ia keluhkan itu. Dengan membaca buku ini, Anda pasti melakukan sesuatu yang cerdas, yaitu jika ingin kaya, Anda fokus pada keberlimpahan. Jika ingin sembuh, Anda fokus pada kesehatan. Jika ingin senang, Anda fokuslah pada kebahagiaan. Jika ingin tenang, Anda fokus pada kedamaian. Inilah rahasia alam yang sering tercuekan. Anda akan mendapat apa yang Anda fokuskan, bukan apa yang Anda inginkan. Apakah itu hal yang baik atau buruk? Alam vibrasi tidak akan bertanya karena tugasnya hanya memenuhi permintaan Anda secara otomatis. Sisa waktu Anda lainnya gunakan sambil bekerja atau bersantai hanya untuk menikmati gambaran sukses yang Anda inginkan, bukan yang lain. Semua yang terjadi di luar adalah serupa dengan yang terjadi di dalam diri manusia, yaitu pikiran dan perasaannya. Charles Brodie Peterson, 1899. Jadi rahasia sederhananya, pikirkanlah hanya apa-apa yang Anda inginkan untuk terjadi, bukan yang sebaliknya. Bagaimana hal ini bisa ditanamkan di dalam sel DNA Anda akan dibahas secara lebih mendalam di bab-bab selanjutnya.